Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cuy. Balik lagi sama Mimin masih dalam lanjutan video sebelumnya, dimana si Ulan yang mengamuk dan jalanan seperti lautan darah. Mimin mau ucapin terima kasih kepada kalian yang udah support channel ini hingga sekarang. Gak sabar untuk seruan alur ceritanya. Mimin intro bentar dah. Awal scene kembali memperlihatkan ketenangan setelah apa yang terjadi, di mana Wang Hao terlihat sedang nyebat di sebuah rooftop gedung di wilayah barat daya Seoul dan berkata, bagi kita orang asing yang diakui di wilayah Korea adalah sebuah kebanggaan dan butuh pengorbanan yang tidak sedikit. Dan kenapa kau malah melakukan hal ceroboh seperti ini? Di sini Wang Hao sedang berbicara kepada Canggu ya cuy. Canggu berdalih bahwa sebentar lagi Tiangsong akan berakhir. Wang Hao yang masih optimis akan masa depan Tiangsong berkata, ayolah Pak Tua, jangan mengatakan hal seperti itu. Canggu menjelaskan lagi dengan berkata, kau tidak tahu bahwa kita sedang dipantau oleh pemerintah Korea. Dunia gangster akan berubah, apalagi perkumpulan Jonggui yang telah bubar. Mari kita pulang bersama. Kemudian Wang Hao berkata, apa kau pikir semua kelompok di Seoul akan hancur dan Tiangsong akan bernasib sama? Hah? Benar, makanya ayo kita pulang, jawab Canggu ini cuy sambil menyodorkan tangannya untuk sebuah ajakan. Tuan Wang kemudian menggenggam tangan Canggu dan berkata, bagaimana bisa kau menjadi bodoh Pak Tua? Oh iya, aku masih ingat 10 tahun lalu ketika kau berbicara tentang organisasi gadis kecil. Ingat Pak Tua? Aku pernah mengatakan bahwa Tiangsong tidak akan pernah runtuh. Setelah berkata seperti itu, Wang Hao kemudian memotong jari Canggu ini cuy. 1 minggu kemudian kita diperlihatkan pada rumah tradisional Cina dihiasi lampion dan ukiran naga di dinding bangunan, di mana banyak pengawalan di sana. Terlihat juga Xion dan Jin Wong cuy. Xion berkata kepada Jin Wong, hei paman, apa ini tidak salah paham? Bukankah kita akan membantu Tiangsong? Tapi kenapa mereka memperhatikan kita seolah kita adalah musuh? Mereka baru saja mengalami pemberontakan. Akan sulit bagi mereka untuk percaya lagi. Ini mah seperti trust issue gak sih cuy? Lanjut, di dalam bangunan terlihat Do Kyung palsu dan Tuan Wang Hao yang sedang membicarakan sesuatu cuy. Do Kyung palsu memulai percakapan dengan berkata, bukankah seharusnya bosmu yang menemuiku Tuan Wang? Wang Hao kemudian menjawab pertanyaan Do Kyung dengan berkata, Cai Hua sedang sakit, jadi aku di sini untuk menggantikannya, Tuan Baek Do Kyung. Namun di sini Yuhua sedang terkurung dan dijaga ketat oleh anak-anak Wang Hao. Do Kyung pun tidak percaya begitu saja dan berkata, jadi kau yang tidak sibuk menggantikannya. Apa harus kuanggap ini lelucon atau memang kau sendiri bosnya? Wang Hao tertawa cuy sambil berkata, kalau kau menganggapnya demikian akan berbeda cerita Tuan Baek. Ayo kita kembali ke masalah utama. Bagaimana kalau Taeshan dan Tiangsong menjadi sekutu? Karena kemunculan Wan Xin dan masalah kecil lainnya. Do Kyung dengan tegas berkata, sekutu ya? Kau jangan salah paham Tuan Wang, saat ini Taeshan berada di bawah kendali Yilhak. Jin Mimin pindah di luar bangunan cuy yang tampak langit mulai meneteskan air matanya. Sok puitis banget sih admin. Terlihat juga si Ulan datang dipenuhi noda darah di jas putih ia kenakan. Anak buahnya memberi salam kepada si Ulan dan si Ulan pun bertanya bahwa apakah Tuan Wang berada di dalam. Anak buahnya menjawab bahwa benar Tuan Wang ada bersama bos dari Taeshan. Saat hendak melangkah masuk, Jin Wong menghadang si Ulan dan berkata, permisi, bos kami sedang dalam pertemuan dan mohon untuk menunggu. Si Ulan yang tak terima dirinya dihadang berkata, kau pikir kau sedang berada di mana? Terlihat Jin Wong yang mulai melepas jas hitamnya, bersiap untuk kemungkinan bertarung dengan si Ulan cuy. Di sudut lain, Xion yang melihat keadaannya mulai menegang, nyeletuk berkata, paman, biarkan saja dia masuk, memangnya apa yang bisa ia lakukan? Mungkin hanya akan mengumpat dan berteriak di dalam.
Siulan dengan cepat menyerang dan menggertak dengan golok andalannya sambil berkata, "Apa kau ingin aku melukai tanganmu yang satunya, heh?" "Maksudmu yang ini," jawab Sion sambil menodongkan belati kecil ke perut Siulan. Siulan berkata, "Dasar licik, lihat saja aku akan benar-benar menusukmu." Sion menjawab, "Serap." Ketegangan berakhir dikala seseorang berkata, "Siulan, apa yang terjadi?" Ternyata adalah Tuan Wang yang berkata demikian. Terlihat juga Dokyung di sampingnya. Di sini Siulan menghampiri Wang Haojui dan Tuan Wang bertanya sekali lagi, "Ada apa Siulan?" Siulan menjawab, "Itu sambil melirik si Dokyung, cuy. "Aku tak bisa mengatakannya di sini." Kemudian rombongan Dokyung pamit, cuy, dan Dokyung yang berkata, "Kau benar, aku akan pergi sekarang. Hubungi aku ya jika kalian butuh sesuatu." Tak lama setelah rombongan Dokyung pergi, Siulan melaporkan kepada Tuan Wang bahwa Cahayu Hua menghilang. Terlihat ekspresi Wang Hao yang kaget, cuy. Scene berpindah ke rombongan mobil yang ternyata adalah Taisan yang sudah dalam perjalanan menuju ke markas. Di dalam mobil, Sion mulai menanyakan perihal Taisan harus bekerja sama dengan Tiang Song dengan berkata, "Memang apa untungnya kita membantu mereka?" Dokyung menjawab dengan berkata, "Tenanglah Sion, aku belum melakukan kesepakatan apapun dengan Tuan Wang," dan melanjutkan perkataannya dengan bergumam, "Sudah kuduga, selama ini Wang Hao adalah bos sebenarnya." Mendengar hal itu, Sion berkata lagi, "His, jadi seperti itu rupanya." Lihat juga di sini Yu Hua semobil dengan Dokyung dan Musang yang berkata, "Hehe, apa tak apa membicarakan di depan orangnya." Ternyata Yu Hua dibawa Taisan ya cuy. Kembali beberapa waktu sebelum Taisan meninggalkan pertemuan, di mana Yu Hua yang sedang diasingkan dijaga beberapa orang suruhan Wang Hao pastinya. Lihat Musang yang menyelinap masuk sambil ngemil makanan favoritnya. Kalau Mimin lihat sih kayak better. Lanjut, Yu Hua kemudian menanyakan kepada Dokyung dengan berkata, "Direktur Big, kenapa kau berpikiran bahwa mereka akan menghubungi Taisan?" Dokyung kemudian menjawab, "Hanya sekedar insting. Instingmu akan kuat jika hidup di lingkungan yang keras." Musang memberikan setengah kepada Yu Hua sambil berkata, "Selamat bergabung." Di lain scene memperlihatkan Wang Hao yang menerima kembali laporan bawahannya terkait dengan Cahayu Hua yang telah menghilang, di mana bawahannya menjelaskan tidak ada keanehan sebelum Cahayu Hua menghilang. Namun Wang Hao menemukan bekas bungkus makanan milik Musang di tempat kejadian dan mengingat momen saat Musang datang di sela-sela pertarungannya dengan Dokyung palsu, cuy. Dengan ekspresi kesal, Wang Hao bergumam, "Dasar Taisan, kamu memilih jalan yang lain rupanya." Scene Mimin pindah ke masa saat Yu Hua masih duduk di bangku SMA. Terlihat Yu Hua dan dua orang bestinya seperti mencoba untuk menghindari seseorang. Ternyata yang sedang mereka hindari adalah Siulan, yang merupakan bawahan setiap pimpinan Junwong, ayah dari Yu Hua yang telah meninggal dunia. Saat dikira sudah aman, tiba-tiba di sudut jalan seseorang berkata, "Hei Cahayu Hua." Ternyata adalah Siulan yang telah menduga bahwa Yu Hua akan melalui pintu belakang sekolah. Kita bisa lihat keakraban Cahayu Hua dan Siulan ini ya cuy. Kedua bestinya yang melihat Cahayu Hua yang terus dikawal ketat oleh Siulan berkata, "Kenapa kau terus melakukan hal seperti ini tiap hari? Aku akan benar-benar memanggil polisi kalau gitu." Mendengar ancaman kecil seperti itu, Siulan malah menantang dengan berkata, "Panggil saja, hei jalang sialan, aku tak peduli." Melihat situasinya, Cahayu Hua kemudian menenangkan kedua temannya dengan berkata, Sudah, tak apa, jadi pergilah duluan." "Baiklah, Yu Hua, wajib aku ya kalau terjadi sesuatu padamu. Bye." Scene Mimin pindah, di mana Siulan dan Yu Hua yang sudah dalam perjalanan pulang di dalam mobil. Terlihat di sini, cuy, Yu Hua tampak kesal karena setiap hari harus dikawal ketat oleh Siulan dan berkata, "Kenapa kau selalu datang ke sekolahanku tiap hari? Katamu bos dan sesuatunya akan diurus dengan baik." Siulan menjawab kekesalan Yu Hua dengan berkata, "Iya, itu sedang kulakukan saat ini. Karena kau saat ini adalah bosnya Cahayu Hua. Mana ada bos diculik seperti ini dan tak bisa bebas."
jawab Yuhua ini cuy. Siulan menegaskan kembali bahwa hal ini dilakukan semata untuk menjaga keselamatan dari Yuhua, dikala dia harus menjadi penerus organisasi besar Chunwon sepeninggal ayahnya di umur yang terbilang muda. Akhirnya Yuhua mengerti dan menerima perlakuan yang selama ini ia dapatkan dari Siulan. Namun Yuhua memiliki syarat untuk setidaknya Siulan bersikap baik kepada teman-teman sekolahnya. Scene pindah ke masa sekarang, di mana terlihat Wang Hao tampak kesal kepada bawahannya, terutama kepada Siulan terkait Yuhua yang sampai bisa menghilang. Dan Tuan Wang menemukan bukti bahwa yang menculik Cha Yuhua adalah Taesan dengan menunjukkan plastik bekas jajanan milik Musang ya cuy. Ya, saat perkelahian Dokyung dengan Tuan Wang, Musang hadir melaporkan situasi yang sedang dihadapi Tiangsong sambil makan jajanan kesukaannya ya cuy. Tuan Wang kemudian menyuruh untuk Siulan segera mengambil Cha Yuhua kembali. Yang ditakutkan oleh Tuan Wang adalah jika Yuhua ini sadar akan nilai dirinya sebagai pewaris sah organisasi Chunwon. Tak menunggu lama, Siulan langsung bergegas menuju markas Taesan beserta anak buahnya. Siulan berkata kepada si sopir, "Langsung terobos menuju basement, kita akan menyerang dari bawah." Dengan cepat rombongan berada di basement telah keluar bersiap untuk menghabisi siapa saja yang menghalanginya. Namun ternyata kedatangan Siulan ini sudah diprediksi oleh Taesan, dan di sini nggak main-main cuy. Siulan langsung disambut oleh Dokyung, Sion, juga terlihat ada Jinwoo. Dokyung membuka percakapan dengan berkata, "Aku bosan menunggumu Siulan." Siulan yang terpancing emosi di awal langsung melakukan gerakan serangan sambil berkata, "Menungguku, dasar bajingan Taesan." Belum sempat Siulan mencapai Dokyung dengan santai melempar sebuah benda yang ternyata adalah kacamata dari Cha Yuhua. Siulan terhenti dan Dokyung mulai menenangkan situasinya dengan mendekati Siulan sambil berkata, "Jangan berlebihan Siulan. Apa kau pikir segala sesuatunya bisa diselesaikan dengan cara bertarung?" Kemudian Dokyung membisiki Siulan dengan berkata, "Yuhua saat ini ada pada kami. Pikirkan dengan baik keputusanmu. Jika aku merasa kesal, bukankah lebih mudah untuk berpikiran jahat? Dan sekarang aku mau kau dan anak buahmu melepaskan senjata-senjata kalian." Setelah semuanya dirasa cukup aman dan tenang, Dokyung mengantarkan Siulan kepada Cha Yuhua. Dokyung berkata, "Presiden Cha, seseorang tamu datang untuk mengunjungi Anda." Di sudut pintu terlihat Siulan yang muncul dan langsung dengan sedikit berlari ke arah Yuhua sambil memarahinya dengan berkata, "Dasar jalang sialan, bagaimana bisa kau sampai diculik? Dan lihat keadaanmu, apa kau terluka?" Namun Cha Yuhua di sini berteriak cuy dengan berkata, "Aku tidak diculik. Aku datang atas kemauanku sendiri. Apa maksudmu Cha Yuhua? Dan apa kau tahu keadaan Chunwon saat ini?" Jawab Siulan ini cuy. Yuhua kemudian berkata lagi, "Aku sudah tidak peduli lagi sesuatu seperti bos atau apapun." Mendengar hal tersebut, Siulan berkata dengan memegang kera Yuhua, "Omong kosong apa lagi ini?" Di sini Yuhua menjelaskan dengan raut wajah yang takut cuy, kebayang akan pengkhianatan yang dilakukan para anak buahnya sambil berkata, "Aku tak berhenti gemetar Siulan. Kejadian itu membuatku takut. Orang-orang yang katanya setia padaku dan membutuhkanku malah mengkhianatiku. Dan Siulan, apa kau juga ingin membunuhku?" Mendengar penjelasan di Yuhua, Siulan tampak tak tega merasakan apa yang dirasa oleh Cha Yuhua dan berkata, "Aku mengerti perasaanmu Cha Yuhua, tapi aku akan lebih memilihmu." Bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Nantikan keseruannya hanya di Suwarni Channel. Akhir kata Mimin pamit undur diri dan jangan lupa minum susu setiap hari. Bye.